Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar Anda pada pagi hari ini di hari Senin 16 Juni 2025. Di kesempatan ini kita bakal ngebahas sesuatu yang masih rame ya teman-teman dibahas, yaitu tentang pemakzulan Wakil Presiden saat ini, Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Karena usul pemakzulannya sudah sampai katanya di meja pimpinan DPR. Nah cuma nggak tahu apakah ditindaklanjuti apa tidak gitu ya. Yang jelas Partai Gerindra itu sudah menyatakan diri menolak pemakzulan tersebut gitu loh. Nggak tahu alasannya apa. Kalau saya punya pandangan yang sedikit agak berlainan ya dengan itu ya, tapi bukan berarti saya tidak mendukung usulan tersebut ya. Itu sah-sah saja, namanya juga aspirasi ya, namanya juga kita negara berdemokrasi secara terbuka ya kan. Aspirasi seperti itu saya pikir masih sah teman-teman. Gini, pertama ya, soal pernyataan mantan presiden Pak Jokowi ya, yang mengatakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu dipilih secara sepaket gitu. Kenyataannya kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dan undang-undang yang mengatur tentang kepresidenan ya, nyatanya presiden dan wakil presiden itu bisa dimakzulkan tidak satu paket teman-teman. Jadi bisa dimakzulkan masing-masing. Nah contoh yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid, presiden keempat dari kita, yang dimakzulkan oleh MPR RI tahun 2001 teman-teman. Dan wakil presiden Ibu Megawati naik menggantikan Gus Dur di tahun yang sama. Nah, akan tetapi kalau memang dua yang terjadi adalah pemakzulan dua-duanya, ya, apa yang akan terjadi berikutnya? Yang jelas, dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan dalam sistem tata kelola pemerintahan dan tata kelola bernegara di Indonesia itu tidak mengenal yang namanya snap election. Tidak mengenal yang namanya pemilu dini atau pemilu ulang teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan fix pilpres diulang atau diadakan snap election, ya sebenarnya yang terjadi kalau posisi presiden dan wakil presiden dua-duanya kosong karena dimakzulkan atau diberhentikan oleh MPR RI ya, itu yang terjadi adalah posisi presiden dan wakil presiden dijabat sementara waktu oleh 3 menteri utama, yaitu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Sampai MPR RI memilih presiden baru dalam kurun waktu paling lambat 60 hari ya. Dan itu pun juga untuk meneruskan sisa masa jabatan sampai masa jabatannya berakhir di tahun yang sama. Sebagai contoh nih, kalau misalkan yang terjadi adalah pemakzulan Prabowo Gibran dua-duanya, maka menteri dalam negeri, luar negeri, pertahanan yang saat ini di Kabinet Merah Putih dijabat sama Pak Tito Karnavian, Pak Sugiono, dan Pak Syafri Syamsuddin ya, itu sementara waktu akan jadi presiden sampai nanti MPR di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Muzani saat ini ya itu nanti akan memilih presiden baru dalam paling lambat 60 hari, paling cepat sebulan 30 hari. Dan itu pun nanti untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya sampai nanti 20 Oktober 2029. Kalau kasusnya seperti itu dan terjadinya sekarang, itu contohnya gitu.
Karena di perundang-undangan kita, dalam ketatanegaraan kita itu tidak mengenal yang namanya snap election. Ya. Itu tidak mengenal istilah itu dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu tidak dikenal itu. Kecuali kalau ada undang-undang yang dirubah. Baru bisa kita mengadakan snap election kalau dua-duanya dimakzulkan. Tapi kalau salah satu saja yang dimakzulkan, contoh Wakil Presiden Gibran yang dimakzulkan misalkan. Nah itu bisa memilih. Itu MPR yang memilih siapa yang berhak duduk sebagai Wakil Presiden yang baru. Yang berhak duduk sebagai Wakil Presiden baru itu dipilih oleh MPR, teman-teman. Dipilih oleh MPR dan paling lambat juga 60 hari. Tapi kalau presiden yang dimaksudkan, maka wakil presidennya yang naik. Nah, otomatis akan ada pemilihan wakil presiden juga kalau dikehendaki. Seperti yang terjadi pada pemakzulan Gus Dur. Kan yang naik kan Ibu Megawati wakil presidennya. Nah, kenapa kok bisa almarhum Pak Hamzahas yang terpilih? Pak Hamzahas yang terpilih pada waktu itu sebagai wakil presiden. Karena mengacu pada hasil pemilu tahun 99, Pak Hamzahas ini adalah runner up dalam pemilihan wakil presiden oleh MPR. Makanya dinaikkan sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Gitu, teman-teman. Nah, kalau menggunakan presiden itu, andaikan wakil presiden Mas Gibran dimaksudkan, fix yang naik kalau mengacu kepada hasil pemilu, walaupun ini pemilu ya langsung ya, yang pasti naik adalah Caimin. Ya, karena Caimin atau Gus Imin yang saat ini jadi Menteri Koordinator bidang pemberdayaan masyarakat, disingkat Menko Pemas ya. Itu apa? Ya, kalau boleh saya katakan ya, bakal berpeluang naik jadi wakil presiden. Kalau menggunakan acuannya adalah hasil pemilu. Karena Caimin finish di posisi kedua. Di bawahnya Mas Gibran. Nggak mungkin Pak Mahfud. Pak Mahfud kan posisi 3, posisi paling bawah. Nah itu kalau yang terjadi, kalau menggunakan hasil pemilu, ya pasti Caimin yang naik. Kalau menggunakan hasil pemilu. Tapi kalau menggunakan pertimbangan politik, siapa aja bisa, teman-teman. Mau Puan, mau Anies, mau Caimin, mau Pak Ganjar sekalipun, mau Pak Mahfud MD sekalipun, mau Haritanu, mau Angela Tanu, mau Ibu Widi Wardana, Menteri Pariwisata yang terkaya itu ya. Tapi kalau soal menteri terkaya masih kalah jauh dari Pak Sandiaga Uno ya. Ya, itu kekayaannya 10 triliun rupiah. Ya, itu hasil LHKPN-nya dari Pak Sandiaga Uno kala menjadi Menteri Pariwisata Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 di era Presiden Pak Jokowi gitu. Jadi bisa aja semua berpeluang kalau menggunakan pertimbangan politik ya. Tapi kalau menggunakan acuannya hasil pemilu, peluang lebih besar adalah Caimin yang jadi wakil presidennya Pak Prabowo. Kalau menggunakan barometernya hasil pemilu, ya hasil pemilu, ya. Tapi kalau menggunakan pertimbangan politik, ya semua berpeluang, teman-teman, untuk jadi wakil presiden kalau Mas Gibran itu dimakzulkan. Tapi perlu saya ingatkan kembali, teman-teman. Ya, proses pemakzulan presiden atau wakil presiden RI itu tidak sebentar, teman-teman.
tidak sebentar. Prosesnya lama dan panjang. Kenapa? Karena begitu sampai di pimpinan DPR itu harus disidangkan. Dan itu persidangannya alot, panjang teman-teman. Panjang, karena harus alurnya panjang sampai menuju ke paripurna. Nah, begitu masuk ke paripurna, itu harus mendapatkan persetujuan 2/3 anggota DPR. Dan harus quorum. 2/3 anggota DPR ini harus quorum. Dan 2/3 anggota DPR ini semua harus hadir. Nggak boleh nggak. Semua anggota DPR RI harus hadir. Dan 2/3 kalau sudah setuju baru bisa di forward ke MPR. Nah, di MPR-nya ini yang berat. Kenapa? Karena MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. DPR kursinya berapa sekarang? 580. Ya. Nah, kursi DPR RI jumlahnya 580. Sekarang, ya, 580 karena ada redrawing constituency atau constituency with redrawing atau penataan ulang dapil, itu redrawing constituencies gitu. Ya, tadinya kan 575 ya, tapi nambah lagi jadi 580 kursi anggota DPR tambah 136 kursi DPD, teman-teman. Jadi total ada kurang lebih sekitar ada 700-an ya. 580 tambah 136, hitung sendiri deh. Kurang lebih sekitar mau 80 tambah 136. Kurang lebih sekitar 716 ya anggota MPR. Nah, dari 716 anggota MPR itu 2/3 dari 716 itu yang disyaratkan harus hadir. Nah, itu pun juga nggak sebentar, teman-teman. Karena begitu sampai di pimpinan MPR, itu pun harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi dulu. Dibawa ke Constitutional Court, Mahkamah Konstitusi, untuk disidangkan. Apakah layak dan konstitusional presiden atau wakil presiden itu dimakzulkan. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki waktu persidangan maksimal 3 bulan atau 90 hari. Kalau MK-nya setuju, maka bisa diproses. Proses berikutnya adalah dibawa ke paripurna MPR. Nah, begitu paripurna MPR, minimum 2/3 atau maksimum 3/4 dari 716 anggota MPR itu menyatakan setuju presiden atau wakil presiden itu dimakzulkan. Nah, barulah itu bisa terjadi. Tapi untuk menuju ke sana prosesnya panjang, ribet, dan pokoknya runyam urusan ya. Jadi itu bukan hanya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan. Tiba-tiba udah tahun 2026, 2027 ya. Gitu. Untuk memakzulkan Gus Dur aja membutuhkan waktu 2 tahun dari masa jabatan kepresidenannya. Ya, untuk menurunkan Gus Dur dari kursi presiden itu membutuhkan waktu 2 tahun, teman-teman. Dari pertama beliau dilantik sebagai presiden. Gitu. Kalau dari masa kepresidenannya ya butuh waktu setahun, 1,5 tahun. Ya kan? Nah, untuk memakzulkan
wakil presiden Mas Gibran ini kayaknya lebih dari setahun prosesnya. Kenapa? Karena Mas Gibran itu popularitasnya tinggi. Kenapa? Mau tahu saya kasih tahu nggak? Karena Mas Gibran itu terpilih karena disokong atau didukung oleh para alumni pendukung mantan Presiden Jokowi. Mereka tidak pilih Prabowo. Mereka tidak dukung Prabowo. Enggak. Mereka dukungnya Gibran. Mereka memilihnya Gibran. Bahkan sekarang sudah ada namanya Gibranku yang disiapkan untuk agar supaya Gibran Raka Buming Raka ini bisa dicalonkan sebagai presiden di Pilpres tahun 2029. Nah, itu teman-teman. Jadi prosesnya bakal panjang, sulit dan ribet. Ya, time consuming lah intinya gitu. Memakan waktu banget gitu. Ya. Itu ya. Sekedar pengingat kembali gitu. Dan lagi pula juga mohon maaf ya. Kalaupun Gibran Raka Buming Raka itu dimakzulkan sekarang, mohon maaf lahir dan batin loh ya, saya bukannya apa-apa, saya juga punya kekhawatiran ya, ini situasinya bakal runyem, bakal terjadi chaos di mana-mana gitu. Nanti kenapa kok saya bisa memperkirakan begitu? Nanti tunggu setelah saya sampai rumah dulu. Ya. Jadi sampai di mana tadi kita? Welcome back sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau saya takutnya tuh gini loh. Kalau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu dimakzulkan sekarang, saya takutnya tuh gini teman-teman. Saya punya ketakutan ini situasi bakal chaos, bakal runyem, bakal ya kacau balau jadinya. Karena gini teman-teman, masyarakat politik Indonesia itu beda dengan masyarakat politik negara-negara lain teman-teman. Masyarakat politik Indonesia itu ya hampir mirip dengan masyarakat politik Amerika Serikat gitu. Hampir mirip teman-teman. Jadi masyarakat politik Indonesia itu masih memandang sosok atau figur teman-teman. Bukan memandang kinerja atau reputasi atau hasil atau karya politik dari tokoh politik. Itu problemanya. Itu problematikanya tuh di situ teman-teman. Nah, kalau ya masyarakat politik kita bisa sematang dan sedewasa masyarakat politik negara-negara maju pada umumnya, ya ketika Wakil Presiden Gibran itu dimakzulkan, maka nggak akan terjadi apa-apa, everything still going normal. Tapi kalau sampai itu terjadi, mohon maaf lahir dan batin, situasi bakal runyem, bakal chaos teman-teman. Kenapa? Karena sudah pasti akan terjadi yang namanya keributan-keributan yang tidak perlu. Contoh gini misalkan, ketika Wakil Presiden Gibran dimakzulkan misalkan ya, yang pasti yang akan ngamuk itu adalah para pendukung-pendukungnya yang sering disebut ternak Mulyono. Karena yang mendukung Gibran itu adalah alumni pendukung Pak Jokowi. Mereka tidak lihat Prabowo, mereka tidak dukung Prabowo, mereka tidak melihat Prabowo-nya, mereka yang hanya dilihat adalah Gibran. Bukan Prabowo, enggak teman-teman. Mereka melihat Gibran-nya, bukan Prabowo-nya. Kalau Prabowo mah sabodo teing gitu ibaratnya. Kalau bahasa Sunda sabodo teing gitu. Udah bodo amat lah. Sakarep kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, begitu dimakzulkan, pasti mereka akan nyerang Prabowo karena dianggap
Ya, Prabowo itu adalah dalang dari pemakzulan Gibran. Bukan cuma PDIP yang pasti akan diserang. Prabowo dan Partai Gerindra pasti akan diserang. Dan partai-partai yang mendukung pemakzulan itu akan dibabat habis. Gitu, akan dibabat habis ya. Gak hanya PDIP dan Ibu Mega saja. Prabowo dan Gerindra udah pasti akan dibabat habis. Kalau itu yang terjadi. Karena udah pasti dalang dibalik itu semua adalah yang dituduh dalang dari semua itu adalah Presiden Prabowo dan partai-partai pendukung, misalkan Partai Golkar contohnya, Partai Golkar atau apa gitu kan, pasti akan diserang, akan didoxing itu habis-habisan. Pasti itu pasti akan terjadi. Jadi keributan, dan lagi-lagi pasti akan dimainin isu yang boleh dikatakan kerap menjatuhkan Pak Prabowo, yaitu isu HAM. Pasti teman-teman, pasti. Atau paling enggak mereka juga akan melakukan framing, sama Pak Prabowo jadi presiden nggak terjadi apa-apa, nggak ini dan segalanya, nggak bisa kerja, cuman omon-omon aman, omon-omon aman-aman, omong-omong doang, dan seterusnya. Pasti itu terjadi. Ya dibalas pasti sama para militannya Pak Prabowo. Jadi makanya saya bilang akan terjadi keributan yang sebenarnya tidak perlu kalau itu terjadi. Karena Mas Gibran ini masih populer, teman-teman. Dan ya pasti Jokowi akan menarik dukungannya dari Pak Prabowo dan pasti akan memerintahkan para pendukungnya untuk babat habis-habisan Pak Prabowo itu. Juga pasti akan meminta supaya Pak Prabowo-nya ikut dimaksulkan. Kalau itu yang terjadi, waduh bakal chaos itu. Itu yang saya takutkan, teman-teman. Makanya saya jujur berpikir kayak pemakzulannya Mas Gibran itu sah sebagai sebuah aspirasi, sah sebagai sebuah ekspresi dalam berdemokrasi, tapi saya punya kekhawatiran takutnya nanti berdampak pada stabilitas politik di negara kita sih, ya. Saya punya kekhawatiran itu, teman-teman, dan itu wajar. Ya, semoga kalau memang bisa terlaksana, ya tidak terjadi chaos yang tidak diperlukan. Tapi kalaupun tidak terjadi, ya sudah, kita tinggal tunggu sampai 2029 aja. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.